Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hejo Mantis Channel. Kali ini sama Mang Erik. Halo Mang. Selamat pagi menuju siang. Diinterogasi oke Hejo Mantis. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Jadi ada yang menarik nih pagi ini di Capruk Play kali ini. Jadi kita mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang Sismity Sportec-nya Mang Erik yang ada di belakang kita. Kenapa memilih Sportec generasi 1 ini, Mang? Nyasar. Oh, nyasar. Nyasar dan budget minim jujur. Karena waktu dulu Sportec masih murah. Oke. Waktu dulu tuh ngejual yang BMW itu udah bosan ngesot. Pengen main lumpur lagi. Yeah. Pengen ngebangun gitu, mobil biasa dibikin 4x4 kayaknya nggak proper. Search tuh nyari mobil-mobil apa gitu yang kayaknya tuh nggak happening di Indo, nggak dilirik, terus sama orang dijauhin pas dulu. Ada iklan Sportec, baiklah iyalah gitu, Matic. Dipikir kan nggak akan kenyang ngegas. Wah, jiwanya masih kayak gimana. Diambil kondisinya parah waktu itu. Seadanya diambil gara-gara budgetnya emang cukupnya buat itu. Terus di bebenah dikit-dikit nggak tahu tuh Sportec itu kelebihannya apa, nggak tahu banget. Yang pasti iya mobil lucu, tapinya kayaknya nyimpan banyak potensi gitu. Emang bener, mantap guys. tapi nggak tahu potensinya apa, cuman ini nyimpen banyak potensi kok, yang nggak jagreg, nggak sakit pinggang, nggak apa, dipakainya enak. Cuman fuel consumption pastilah itu mau udah jadi perkara umumnya. Gak apa-apa lah, dikejar aja itu, diambil, di bebenah, maksudnya tuh biar proper dipakai main. Nggak yang ekstrim banget sih, dipakai main, yang penting bisa kayak campingan dulu, lucuan gitu. Terus di tanah nggak riweuhkeun. Waktu dulu sebenarnya bukan si Smith ini, jadi si Buluk yang yang sekarang dipakai si Om Samsul. Halo Om Samsul. Halo. Si Buluk di bebenah dikit-dikit ganti, waktu itu pakai si Mac. Terus pasang winch yang tukeran sama motor, dapat winchnya tuh. Wah, sejarah banget. pakai main cuman berdua sama istri waktu itu, udah karena malu kan, disangkanya bukan Jeep. Ternyata pas panjang perjalanan teh riweuhnya, kenapa nggak bikin ribet nih mobil gitu, kok enak gitu, jadi kayak bawa sedan ke jalur yang nggak semestinya gitu. Terusin taunya ngeracun. Si Om Samsul lah yang kena waktu itu sama Asjon, terus dikomporin. Akhirnya dia beli ini. Awal mulanya tuh itu, dia beli ini karena kesibukan si Om Samsul. Singkat ceritanya tuh, jadi dia nggak ada waktu buat ngebangunnya. Dia pengen tahu jadi aja, ya udahlah tukeran aja Om, kata itu gitu. Tukar tambah aja sama yang si Buluk. Ya sok Om, katanya nggak apa-apa, udah. Cerita tukar tambah, dan ini kondisinya dulu standar banget, as roda nggak ada, jadi four wheelnya nggak aktif. As roda nggak ada, jadi pure mobil jalan raya. Di bebenah tuh ngikutin si Buluk, tapinya dapat pengalaman dikit gitu. Jadi mana yang emang mesti di reinforce, mana yang emang mungkin jadi kelemahan si Sportec ini. Nah pas waktu si Buluk baru tahu, kesini udah rada tahu. Ujung-ujungnya sebenarnya bukan si Smithy, pantasnya si Pulung ini. Mobil dapat mulungan underdeal. Jadi si Smith itu, nama Smith itu awalnya dikasih Asjon, si Om Asjon, gara-gara winch. Si winch ini tuh kan gaya katanya pakai Smithy Bill. Smithy Bill nih lucu gitu. Nggak apa-apa lah, awalnya dianggap winch Cina juga sama siapa betul. Cuman dari situ Smithy Bill, akhirnya si Smithy kemana gitu. Awalnya itu
Iya iya iya. Sebenarnya lebih propernya mah ada si Pulung. Ini mobil banyak apa? Banyak limbah. Limbah dari si Kimchi, dari Om Pipin. Wah, itu. Om Pipin, halo. Jadinya tuh gimana aja biar survive main bisa. Budget minimal sebenarnya Sportage mah ada dengan apa ya, modifan kecil-kecil dulu udah proper main lah. Nggak di apa-apain. Nggak di gimanain pun ganti ban, bener Om Cibo ngomong. Ganti ban gas, udah. Nggak ada cerita mesti modifan berat, makanya ini juga sebenarnya modifan apa? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh gitu ya, jadi sejarahnya dulu punya si Buluk warna hijau, terus tukeran sama Om Samsul, jadi Om Samsul pakai si Buluk, sekarang si biru si Smith ini sama Mang Erik ya. Nah, ini udah berapa lama di Mang Erik kira-kira? Setahun ada? Ada setahun Setahun ya? lebih. Setahun lebih dari awal tuh waktu pas tukeran tuh. Setahun lebih. Setahun lebih. Makin kesini karena umur makin bertambah. Pengen mobil yang cuman proper gitu. Proper tuh buat yang main slow, terus nyaman ke badan gitu. Enggak yang tiap pulang mesti dioprek. Ujung-ujungnya dapat Sportage jadi kayak dapat anugerah, seriusan. Wah, alhamdulillah. Wah, anugerah guys. Beneran. Jadinya tuh itu nggak nyangka banget. Jadi makin kesini kan makin belajar nih. Apaan sih Sportage gitu. Takutnya tuh makin kesini harganya nggak jadi bagus atau apa, ujung-ujungnya jadi mobil sampah gitu kan. Kita pelajarin tuh, ternyata gila bener si Kia ini tuh bikin Sportage nggak main-main, mungkin karena pilot project ya, itulah orang udah banyak tahu lah sejarahnya, banyak googling juga banyak. Cuman yang dirasain tuh emang ngaruhnya gede banget. Waktu main mobil lain tuh banyak nyerah di hal-hal yang kayaknya nggak apa ya, nggak pantas buat nyerah gitu. Tapi pas pakai Sportage nah asa gampang. Kenapa kayak yang ringan, kenapa kayak yang mudah, itu sih ternyata LSD belakang ngaruh. Terus tuh maticnya emang proper. Terus yang mode power sama itu yang di maticnya juga keren. Basic mesinnya juga bagus. Jadi kebenaran dulu sempat punya Mazda MX yang 2 pintu tuh sama banget nih, kodenya FE. Emang nggak apa ya, nggak hebat mesin lain, tapi emang tangguh itu mesin. Twin cam apa-apalah itu mah orang udah banyak googling. Nah Erik juga belajar dari sana. Kayaknya emang pantas dikukut gitu. Siap. Iya. Pantas banget ini dikukut. Jadinya nggak rugi sama sekali, dan sekarang malah makin naik ini ya kan harganya ya. Keren banget karena orang yang awalnya ngelihat ini teh dengan apa, kadang kan bener, dan judge book by its cover tuh bener. Awal tampilan luar kan manis banget gitu, nggak jeep banget. Cuman ternyata di saat main terus kayak itu yang lain kayak dipecundangin gitunya, maaf. Jadi itu mobil naon kan kayak gitu. Ya. Jadi mulai bermunculan. Dari sana orang penasaran dan akhirnya nyari. Erik apa ya? Erik nggak lihat orang lain yang pakai Sportage, mungkin cuman ngelihat waktu itu reviewan Mang Cibo kan. Oh keren nih Sportage sampai kayak gini gitu, tapi pas ngebuktiin sendirinya tuh ya yang waktu pakai si Buluk sama yang ini sih si Metil lebih banyaknya. Bener seru nih mobil. Semuanya dibikin proper, semuanya dibikin tangguh, semuanya dibikin nggak bercandaan gitu. Memang tiap barang ada kelebihan ada kekurangan pasti itu. Cuman kelebihannya beyond ekspektasi, bener itu. Beyond ekspektasi pisan. Jadi yang kayaknya jalurnya dulu orang make mobil iya asa hese kan, dia pakai Sportage jadi kayak jalan aja. Gitu jadi mulus beneran. Cerita sedikit dong, si Smithy pernah paling jauh nih bawa si Smithy ke mana gitu? Paling jauh bareng anak-anak. Anak-anak Sportage ke yang Sinang Barang teh Karangpotong waktu sama Babeteng. Oh iya.
paling jauh soalnya apa ya, gereg jalan sendiri tuh karena nggak tahu jalur. Kalau ke mobilnya sih pede lah gitu. Orang bilang onder deal susah atau apa, perasaan banyak persamaan tuh. Ciboy yang survival banget tuh. Kampas rem diganti Grand Max atau apa, dia kreatif. Jadinya tuh sebenarnya kalau buat hal-hal kayak gitu mah nggak usah ditakutin. Nah cuman nggak tahu jalur. Jadi yang paling jauh ya bareng anak-anak aja. Kalau dulu saya pernah dengar ke Pangandaran sampai remnya apa gitu, pakai Smithy itu. Tapi jalan aspal itu mah. Iya. Jalan aspal, remnya sampai ngebul terus si lahar roda. Cuman ya itu sampai cekitan itu lahar roda nyampe ke Bandung. Emang pas beli kadang lulus dadanya. Tapinya sejebol-jebolnya part Sportage tuh beneran nggak kan yang tiba-tiba breakdown udah nggak bisa diapa-apain, nggak yang gitu. Masih kene waktu sama Mamang ke Karang Potongan patah upper armnya ada Om Pipin, cuman ganti baut jalan lagi kayak gitu. Jadi makin sering main sama yang sama mobil, ini apa vocabulary buat itunya makin banyak sih. Seru lah. Ada yang jauh lagi, kebanyakan cuma dekat-dekat doang. Nah terus ini Mang, menurut Mamang nih, kan sekarang dari segi harga juga udah mulai naik kan, Sportage. Terus pemakai juga mungkin karena udah mulai banyak juga, udah banyak ngelirik juga ya, yang dulu mungkin ditinggalkan segala macam. Nah menurut Mamang nih dengan populasi yang sedikit, yang limited ini, kedepannya seperti apa nih si Sportage ini kayaknya? Mau mekar di antara duri. Wah, sedan. Bener. Yang awalnya orang pada nggak tahu lah, blank banget itu masalah Sportage itu. Terus tiba-tiba, weh gini. Banyak orang yang ngepopulerin si Sportage ini gitu, entah dengan banyak cara lah gitu. Yang ujung-ujungnya, nah kok bisa setelah ditelaah, dari pabrikannya udah ada ini, orang kan makin heran nih. Cuman kan ya itu limited, barangnya nggak banyak yang masuk Indo, dengar makanya benar yang selalu mau Mang bilang limited is pride. Emang bener, bukannya kita jadi rianya, bukan. Cuman ya karena terbatas dan kita jadi emang orang yang terpilih, katanya kata Shop Ciboma, avatar terpilih buat punya Sportage, buat ngurus lah. Buat ngurus Sportage. Dari situ yang lain yang misalnya sekarang mau mulai itu kan sebenarnya lebih enak, udah punya banyak experience dari orang lain yang udah lama punya, terus udah tahu kelemahan kelebihannya. Tapi ya itu paling ribetnya sekarang, harganya udah mulai nggak make sense. Tapi tetap sebanding mau kayak gimana pun tetap sebanding. Waktu beli aja ada underestimate banget gitu. Apa sih, baik lah, yang penting 4x4, yang penting bisa main lumpur udah cukup gitu. Kesini ternyata gini kan, jadi kayak bonus gitu. Makanya aduh sayang, mau dijual nggak? Tapi dulu Asa pernah diposting dijual. Itu gimana itu? Yang mana? Enggak, not for sale itu. Not for sale. Itu mah mungkin buat mancing aja gitu. Karena nggak pernah main. Dijual karena nggak ada yang ngajakin main lagi. Buat mancing yang lain gitu. Maksudnya tuh kok Sportage-nya disimpan di garasi, sayang banget. Terus ini Mang, sedikit tips aja nih buat pengguna atau calon pengguna atau yang mau merawat nih, bagaimana nih perlakuan kita sebagai user Sportage itu gimana nih? Entah itu masalah, tadi sedikit dibahas masalah spare part atau masalah pemakaian atau gimana gitu. Tipsnya mah perlakuin kayak partner. Emang sedikit lebay nih, cuman emang bener. Jadi perlakuin kayak partner tuh karena mungkin si Smithy ya, Erik ya, cuman dipakainya main gitu doang. Jadinya tuh gimana sih kita melakukan partner, apa yang jadi maunya dia ya ikutin gitu. Bukan berarti semua harus diganti baru kayak sih
Nggak, cuman apa ya, kadang waktu pas main nih kerasa nih kayaknya kamu nggak enak ya gitu. Kadang suka bodor mang diajak ngobrol, oh kamu nggak enak ya ininya ya, ntar balik di benerannya, suka kayak gitu. Sampai segitunya. Jadi ngelakuin kayak partner tuh ya intinya kan jadi kayak gini. Dari dulu, dari pas zaman main TR itu jadi suka ngomong ke si mobil teh, you take care of me, I take care of you gitu. Jadi kamu jagain saya ya pas waktu main, kurang dirawat mana pas balik gitu. Lebay sih emang lebay, cuman namanya mobil tua emang harus kayak gitu mang, harus sehati. Apa sudah dikatakan tua nih tahun 2000-an? Tua lah ya, tua 22 tahun. Kata orang tua, soalnya nggak dapat subsidi juga, jadi batasan pisan 2000 dan 2000 cc, keren nggak? Iya. Nah terus gitu mang, kalau yang mengenai spare part susah, spare part mahal, itu gimana nih tipsnya kira-kira? Sebenarnya emang kalau awam sih pasti gitu ya. Awam pasti gitu. Jadi si Sportage itu yang ngeri tahu. Kan dia tuh nih Om Emil sama siapa dulu tuh banyak cerita. Jadi gabungan dari 3 negara yang bikin Sportage nih, yang bikin Kia. Jerman pun ikut gitu. Biasanya kalau mobil Europe tuh dia bikin part mahal, tapinya lifetime-nya sampai 5 tahun gitu kan. Nah kalaupun toh ini misalnya Korea, Jerman sama apalah Rusia, nggak tahu, lupa lagi, minimal build quality-nya lebih lah dari yang lain. Ya orang nggak banyak tahu, cuman kalaupun toh misalnya ganti part aja beberapa kali nih, ganti part yang kecil-kecil gitu kayak upper arm atau apa, pertama masih bisa diakalin tuh, banyak vocabnya dari Om Cibo. Yang keduanya kalaupun toh diganti kayak Mamang Firman ini nih main ganti, ngelihat barangnya aja kita teh regreg. Jadi nggak yang apa ya, kayak nih gampangan nih berapa lama hancur lagi kayaknya, enggak gitu. Jadi yang kokoh, yang emang benar gimana, jadi nggak khawatir sih. Jadi untuk substitusi pun lumayan banyak juga ya? Banyak, asal dari kulik gitu. Gitu banyak lah substitusi yang sifatnya plug and play pun banyak, jadi nggak harus ngerubah, nggak harus apa gitu. Balik lagi ke kitanya sih mau seperti apa mobilnya. Oh jadi gitu guys, jangan khawatir nih untuk para calon misalkan yang mau meminang Sportage. Insya Allah kalau spare part banyak kan pisan gitu. Dan lagian apa sih yang banyak diganti di Sportage? Sok Mamang main kemana-mana banyak ganti nggak? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu, balik nyuci udah, simpen garasi udah beres. Perasaan nggak banyak upacara adat. Emang bener, Erik pengalaman pakai mobil lain sebelum main off-road pun udah banyak upacara adatnya. Waktu itu upacara adatnya kaki depan lah, rem lah, selain ban ya, nge-reinforce kaki-kakinya lah gitu. Ya pas waktu pakai Sportage beneran nggak ada yang dirobah sedikit pun. Nggak ngerobah dikit sih, ninggiin doang, wajar lah mobil di jangkauan kan mau main tinggi. Dan itu ninggiin pun sebenarnya ngakal, makanya kalau nanyain spek si Smithy mah malu. Karena sesuai peruntukan jadinya nggak ada merek yang bermain, nggak ada part mahal yang nempel gitu. Jadi oh ini travelnya mesti panjang, cuman punya showbreaker Kayaba yang orinya diganjel, dipanjangin gitu. Jadi kayak gitu-gitu sebenarnya, lebih ke fungsinya aja. Kalau ini nih rencana ke depan ada planning apa nih si Smithy? Misalkan mau diapain, mau ganti apa gitu misalkan? Mau apa ya? Si Smithy mah gini aja. Misalkan mau ganti platnya, ini kan platnya L nih guys. Jadi L Surabaya. Ada di Bandung tapi kok orang Surabaya terus nggak ada di Bandung. Biarin dia dianggap jadi mainnya ini orang Surabaya jauh. Iya benar-benar. Salam di Jawa. Mas Didin ya? Mas Didin bukan Surabaya. Malang. Jadi mau gimana ini si Smithy kira-kira? Ada planning? Karena musim hujan kemarin kepikiran, jadi kalau pengen camping tuh pengen
bikin roof rack tapi pakai tendanya tenda yang dum biasa, jadi nggak rooftop deck. Tapi nggak tahu kapan ada si Smithy mah ini apa lifetime service. Jadi di bebenahnya ya kayaknya seumur dipakai aja, nggak ada yang pengen kayak gimana, nggak neko-neko. Yang penting mah sekarang bisa nikmatin kayak gini udah cukup sih mah. Cukup ya. Semua udah keterjemahin sih. Daya muat, comfortnya, bandelnya, mobilnya. Terus kalau riweuhnya mah nggak usah diomongin, dah kabeh mobil ge riweuh. Kalau nggak diurus mah gitu. Ini mah banyak kelebihan yang emang kayaknya itu jadi bener dapat Sportage itu bener-bener full of surprises lah. Banyak kejutan yang didapat yang kayak tuh nggak nyangka bisa gini asli beneran. Yang karena dulu tuh ngelewatin tanjakan ini tuh setengah mati gitu. Tapi gue Sportage kayak yang udah aja beres. Kenapa ya? Kalau tiba-tiba orang lain yang pakai mobil lain ngomong, wajar lah ada LSD, ada gini, itu ban muter dua-duanya yang belakang. Nah hal-hal kayak gitu bikin kita tuh jadi nyangges lah, ya kurang kukut, nggak ada cerita lah maksudnya tuh buat ke mobil lain, mungkin buat intention lain nggak ke mobil lain ganti. Cuman kalau buat main yang sekiranya kayak sekarang yang dipengen Merry tuh Sportage udah cukup nerjemahin. Itu sih intinya. Siap. Oke, mungkin ini terakhir emang ya. Lebih ke tips aja nih. Tips buat yang sedang ngurus Sportage atau yang mau beli Sportage nih. Yang nendang nih biar mereka ikut. Wah, oke juga nih kayaknya. Sedikit aja Mang, silakan. Tips mah simpel sih. Kalau awal beli orang cara beli barang beda-beda style ya. Tips pas udah dapet satu sih sebenarnya ikut komunitas. Beneran banyak kebantu karena yang awalnya tuh gini. Waktu Erik punya si Buluk tuh itu bingung banget. Maksudnya tuh wah ini pasti gede. Dikit-dikit ke toko underdeal nanyain harganya halus dada gitu. Terus tiba-tiba pas si Om Cibo waktu itu ngajakin, terus ada komunitasnya, kita ngobrol, saya pernah ganti ini pakai ini, saya pernah ganti ini pakai ini. Itu membantu banget seriusan. Bisa minimalisir budget dan kadang justru di DIY kayak gitu itu lebih lebih kuat dari yang bawaannya. Kayak yang ngomong kan Upper Arm katanya pakai Pregio gini lebih proper dari segi bodo ini atau apalah. Nah itu nggak akan kita dapat kalau kita main sesoranganan. Iya, karena terus part-part substitusi yang emang bisa dipakai tuh kita nggak akan dapat kalau misalnya sendiri. Dulu pernah ngerasain Erik waktu pas ngebangun si Buluk, aduh ini diapain, ini gimana caranya, jadi mikir tarik sendiri tuh. Upacara adat banyak banget ini mah buat bebenah mobil ini gitu. Taunya pas udah ada komunitas, banyak sharing sama orang, nggak sesusah yang dikira. Semuanya tuh emang ya basic lah, basic yang ini rusaknya saya pernah ganti pakai ini, terus jadi lebih bagus loh katanya, gini. Iya keren tuh kalau kayak gitu. Uang yang kita spend tuh jadi malah value to money-nya lebih gede gitu. Itu aja sih kalau nyari mah. Orang cara nyari mobil stylenya beda-beda lah. Tapi ketika dapat ya salah satu tipsnya ya ikut komunitas lah. Itu ngebantu banget. Jadi bisa sharing, bisa nanya-nanya juga ya. Bisa dapat limbah juga. Om Pipin makasih, Om Firman makasih. Aduh. Ya gitu paling Mang ya. Nih atur nuhun nih udah bisa ngobrol-ngobrol sedikit menyempatkan waktu yang sekian sibuknya nih. Oh. Guys.
Seru. Paling nanti saya izin untuk keliling dan ngobrol-ngobrol langsung mengenai Boleh. spek si Smithy ini. Boleh, nyantai. Oke, lanjut ya, Mang. Siap. Oke guys, kita mau langsung review nih bersama Mang Erik. Oke Mang, kita mulai dari mana nih? Dari depan aja lah, biar ini nih. Apa ya? Nggak ada yang neko-neko sebenarnya. Ini cuman winch Smithy Bill 9.500. Ini yang generasi berapa Mang? Yang generasi 1. Oh, generasi 1. Ya, XRC sling, masih pakai sling baja, nggak pakai plasma soalnya malas ngurus. Terus apa ya tampilan luar mah? Fog lamp beli online. Terus ini paling ban komodo Extreme 31. Ukuran 31 ini ya? 31. Terus peleknya Excel Takasago yang Jepang karena dulunya dibikin JDM-an. Terus ini sidebar ada yang ngasih orang baik. Terus apa ya, belakang ban serep aja nggak ada, bodinya masih orsinilnya semua. Siap. Boleh lihat dalamnya nih Mang? Dalamnya sih, dalamnya paling karena ini kunci kontaknya rusak, pakai pushstart. Oh, ini menarik juga nih. Jadi ini nggak ini Mang? Nggak dinyalain, ini di pushstart gini. Tuh. Wah, jadi keyless guys ini guys. Oh, keyless. Terus itu saklar pilot buat fog lamp depan belakang. Shifter buat transfer case-nya diganti pakai yang buat tongkat kubikel gardu. Yang ini mah. Oh gitu. Jadi kalau orang PLN ada yang ngerasa kehilangan itu dibawa. Kalau ini jok udah nggak ori ya? Dilapis ya? Dilapis, bawaan dari sananya sih sebenarnya mah. Terus kalau misalnya kayak apa ya? Oh, belakangnya. Apa mau depan dulu? Depan dulu deh kayaknya. Depan dulu nggak ada yang ini, bobodoran semua ini. Bobodoran. Tuh bobodoran. Oh iya, ada yang spesial di depan tuh. Oh, apa tuh? Nih. Sengaja dicat merah biar selalu inget. Ini Om Pipin yang ngasih, sampai dipaketin katanya. Ini gua udah kirimin Indomie goreng, Indomie bawang katanya tuh, tapi tanpa telur katanya. itu tuh booster. Soalnya selama punya si Smithy, remnya tuh selalu dogong. Oh gitu. Jadi ngerem Senin berhenti Kemis. Terakhir si Om Pipin ngasih itu, jadi nggak jedut. Udah enak lah ya sekarang. Udah enak. Kebanyakan ini sih masih standarnya, bawaannya semua. Oh ini aki tahu bekasi kimchi. Oh iya. Masih strong. Jadi, ada yang ini nggak Mang, di baru-baru diganti atau masalah yang rutin gitu misalkan di bagian mana? Kita mah paling anti ngeganti, biarinin aja perawan. Kita eksperimen ini tuh dapat dari Mang Wawan dulu. Jadinya tuh bener ini masih pulung. Ini dapat dari Mang Wawan dulu karena yang Erik rusak. Aki Erik jebol, dapat dari si Kimchi. Booster Erik rusak, dapat dari Om Pipin. Apalagi ya, siapa lagi yang mau ngehibain? Udah ini mah. Basically semua standar. Standar ya. Nggak mau jauh dari yang insinyur nyiptain deh, biar nggak ribet. Siap. Ini sistemnya langsung ya? Oh, ini mah buat remote winch sih. Jadi tadinya pengen dilangsungin, cuman sayang remote-nya suka pada hilang. Dulu pengalaman dulu tuh kalau winch si remote-nya dilangsungin pakai monolever, si remote-nya tuh suka nggak tahu kemana. Jadi udah manfaatin remote-nya aja deh. Jadi masih manfaatin ini, sistemnya di gini. Iya. Biar nggak ribet. Pokoknya near to original. Nggak ada yang di neko-nekoin. Paling ini sih bracket, motong bumper, soalnya biar masih ada ciri khasnya sih. Bumper orinya masih dipakai, cuman dipotong. Dibikin bracketnya ini juga belum tamat. Jadinya diapain lagi gitu? Kan ngebangun si Smithy mas maunya. Pas lagi mau dibangun. Ini belum tamat, ini mestinya pakai bulbar buat ngelindungin ini sama ini. Oh iya. Bulbarnya belum nyampe, pipanya belum dapet. Ini nggak ada ininya, ke mana Bang?
Ini teh dari awalnya dapet teh lambangnya Toyota, jadi daripada disebut murtad, mendingan udah weh lepasin aja. Toyota. Mau nyari lambang Batman. Bener-bener. Oke, coba lihat sisi sebelah kiri nih. Ini apa? Ini antena radio, ini mah penting. Ya penting. Terus ini spion udah nggak nyala, electric mirrornya, apalagi. Seru, Wak. Ini fog lamp yang gini-gini sih nggak ada yang aneh. Buka belakang juga paling apa ya? Kita lihat di belakang ada apa, guys. Ntar udah biasa pakai kunci teh. Nah, ini yang seru belakang. Nah, ada apa nih? Ada apa nih? Ini. Sebenarnya simpel ya, cuma ganti ini doang gitu. Tapi belum ada waktu. Jadi pakai ini lebih. Tapi keren, jadi lebih murah. lebih alami. Oh, paralon mah juga teh awi itu. Paralon, cuman sengaja biar jadi klasik. Dibikin karatan jadi kelihatannya si gawi. Iya. Basic lah ini mah, kunci-kunci, tools, ini impact. Biar nggak capek kalau misalnya main di lumpur ada trouble. Ini recovery kit. Wah, keren. Udah Recovery kit siap. seadanya lah. Udah beres itu doang. Nothing special. Ini oh iya. Kita gerebek, guys. Ini di dalam tas apa? Di dalam tas mah kayak kabel-kabel sih. Kabel. Tapi memang tie wrap. buat kebutuhan ini ya, Iya Smith sih, ya. recovery doang. Dongkraknya aja masih dongkrak bawahnya. Ini ban dalam bisa dibutuhin. Charger karena kan matic kan. Nggak bisa didorong, nggak bisa digejeruk. Menarik juga ya yang dalam. Ban dalam sih butuh kadang kalau misalnya pas lagi sobek atau apa, amit-amit ribet aja. Paling apa ya ini nih kayak gini-gini, paling yang simpel-simpel yang kecil-kecil charger. Oh, ini deh. Wah, ini menarik nih, guys. Jadi fungsional nih, bisa dari belakang juga. Cuman itunya tinggal colokin aja situ. Keren. Lagi ya. Oh, ini. Apa itu? Bukan, bener kan showbreakernya diganjel, dipanjangin. Sebenarnya ini showbreaker ori. Oh. Cuman dipanjangin biar travelnya dapat karena ini Panjangin ininya berarti. Karena ini ditinggiin 7 cm, ini juga tambahin 7 cm. Jadi aman nggak beli showbreaker. Gitu aja. Sebenarnya survival lah. Siap. Keren. Gak ada yang aneh. Tapi gini juga spek gini udah bisa diajak hore. Oke, Keren lah, sip. Terakhir kita lihat tutorial menutup loh. Tutorial tutup. Dah.